Selamat datang kembali di penelusuran kita. Pernah nggak sih Anda ngerasa, eh, tertarik banget sama sesuatu justru karena Anda nggak tahu semua detailnya? Kayak ada, apa ya, daya tarik tersendiri gitu loh dari pertanyaan yang belum kejawab. Nah, hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih. Salah satu pemicu persuasi yang menurut saya paling bikin penasaran. Mistik. Sumber utama kita, buku Fascinate dari Sally Hogshead. Di buku itu kan ada 7 pemicu ya. Nah, misi kita sekarang coba pahami kenapa sih misteri itu kok bisa sekuat itu efeknya ke kita. Dan gimana cara kerjanya. Oke, siap ya kita bedah bareng? Iya, betul banget. Dan penting nih digarisbawahi, sumber ini bilang mistik itu bukan sekedar misteri biasa, bukan. Ini lebih ke pemicu spesifik. Aktifnya itu pas ada info yang sengaja ditahan, atau ada celah gitu dalam pengetahuan kita. Atau mungkin ada pertanyaan yang sengaja dibiarin kegantung. Jadi intinya, kita itu tertarik sama apa yang nggak sepenuhnya kita ketahui. Seolah kita, gimana ya, mendengarkan sesuatu yang nggak diucapkan secara gamblang. Wah, mendengarkan yang nggak diucapkan. Menarik. Contoh dari buku ini yang langsung keingat itu Jägermeister. Ingat kan minuman itu? Jujur aja deh, banyak loh yang bilang rasanya ya agak aneh gitu ya, tapi kok bisa populer banget di mana-mana. Nah, Hogshead ini bilang itu sebagian besar karena mistik yang dibangun. Rumor soal 56 bahan rahasianya itu loh. Iya, iya. Kepastian itu, cerita simpang siur itu yang bikin orang jadi penasaran. Betul. Dan yang menarik dari cara kerjanya ini, eh, mistik itu kayak ngehack rasa ingin tahu alami kita gitu. Mhm. Otak kita kan pada dasarnya nggak suka kalau ada kekosongan informasi. Ada gap dikit aja langsung pengen ngisi. Makanya kita terdorong banget buat cari jawaban. Nah, ini juga menjelaskan kenapa misalnya cerita, legenda, atau mitos itu seringkali lebih nempel, lebih kuat dibanding sekedar fakta data aja kalau mau bangun mistik. Oh gitu ya. Iya, coba deh pikirin, formula rahasia Coca-Cola. Udah lebih dari seabad kan? Kerahasiaannya itu sendiri, mungkin nilainya sama berharganya loh sama formulanya. Kita lebih tertarik sama cerita di baliknya. Bener juga sih. Nah, buku ini juga nunjukin gimana mistik ini ada di mana-mana sebenarnya. Mulai dari kasus kematian selebriti yang belum jelas. Kita nggak bisa berhenti nanya apa sih yang sebenarnya terjadi. Terus cari-cari petunjuk kan. Iya, iya. Sampai ke strategi main poker tingkat tinggi. Di meja poker, itu kemampuan buat nyembunyiin tells, isyarat nonverbal. Itu kan intinya nahan informasi penting. Nah, itu kunci kemenangan. Kasih sedikit petunjuk, itu bisa bikin lawan penasaran. Tapi kalau kebanyakan info ya udah, misterinya hilang. Kekuatannya di situ, di keseimbangan itu. Nah, ini nih yang penting. Ini membawa kita ke pertanyaan, terus gimana cara pakainya biar efektif? Hogshead itu menekankan pentingnya seni menahan informasi. Tapi secara strategis. Kasih gambaran dikit, pancing rasa ingin tahu, tapi jangan langsung dibongkar semua di awal. Cuma hati-hati juga, ada jebakannya. Jebakan gimana tuh? Kalau Anda terlalu cepat kasih jawaban, atau semua rahasia langsung dibuka gitu aja, efek mistiknya langsung ambyar, hilang. Buku ini nyebutnya mistik buzzkill. Oh, baskill ya? Kayak, Iya, kayak nonton film detektif, terus pembunuhnya dikasih tahu di 10 menit pertama. Langsung nggak seru kan? iya bener. Nggak ada gregetnya lagi. Nah, itu dia. Pesonanya hilang pas pengejaran kita selesai. Misterinya itu perlu dijaga biar tetap hidup, biar audiens terus mendengarkan, terus memperhatikan. Tapi, bukannya ada risiko ya kalau kita terlalu misterius? Misalnya orang malah jadi curiga atau ngerasa kita manipulatif gitu, atau malah jadi nggak percaya karena ngerasa ada yang ditutup-tutupin tapi nggak jujur? Pertanyaan bagus banget. Tentu ada risiko itu. Makanya, kuncinya itu ada di tujuan sama keseimbangan. Mistik yang efektif itu bukan cuma jadi samar atau nggak jelas tanpa arah. Harus ada substansi di baliknya. Ini lebih ke soal membangun antisipasi, menciptakan lapisan cerita, atau ya itu tadi, memberi ruang buat audiens mikir lebih dalam, ikut terlibat. Semacam mendengarkan apa yang tersirat. Kalau cuma dipakai buat nutupin kekurangan atau bohong, ya jelas bakal jadi bumerang. Jadi, pakainya harus bijak dan otentik. Oke, paham.
Jadi intinya nih, mistik itu adalah soal gimana kita manfaatin kekuatan dari apa yang nggak secara langsung diucapkan atau ditunjukkan. Gitu ya? Tepat. Dengan sengaja bikin orang bertanya-tanya, nahan info kunci secara strategis, atau bangun cerita berlapis yang bikin penasaran. Kita bisa bikin pesan kita, produk kita, atau bahkan diri kita sendiri jadi jauh lebih menarik. Jadi lebih bikin orang mendengarkan. Persis. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan. Di area mana dalam komunikasi Anda, bisa pas ngobrol biasa, presentasi kerja, atau cara Anda bagi ide, Anda bisa coba pakai sedikit elemen mistik ini. Daripada langsung aja gitu nyajiin semua fakta, semua jawaban di depan, mungkin nggak sih dengan nahan sedikit info, kasih petunjuk kecil, atau bikin teka-teki dikit, Anda justru bisa bikin orang lain lebih tertarik, lebih terlibat, dan akhirnya lebih mendengarkan apa yang mau Anda sampaikan. Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut.